Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Fitria Soraya. Saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembacaan 5 hadis dan juga terjemahnya. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Abdul Muin selaku dosen pengampu saya. Baiklah, mari kita mulai saja dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Innal halala bayyanun wa innal harama bayyanun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a ilayhi wa irdi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Qarra'i yar'a hawla al-himma. Yushiku an yarta'a fih. Allah wa inna likulli la maliki himma illa wa inna himmallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Yang artinya dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal ini jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang ketujuh, An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dauri radhiyallahu anhu An Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Ad-dainun nasihah qulna liman qala Allahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatihil muslimina wa ammatihim. Yang artinya dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dauri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Maka para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam, dan sesama umat Islam. Hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dauri. Hadis yang ke-8, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an aqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqq islami wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi atau bersyahadat karena tidak ada lillah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan janji mereka terhadap melakukan ini, maka mereka terjaga dariku darah dan harta mereka, kecuali dengan hak Islam, dan atas Allah lah
perhitungan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina man qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Riwayat Bukhari Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Dan sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu adalah karena banyaknya pertanyaan mereka atau yang tidak berguna dan menentang mereka terhadap nabi-nabi mereka. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang terakhir adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rasulu kulu minat tayyibah wa'malus salihah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat tayyibah ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilus safarah ash'asa akhbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbah wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik atau thayyib, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, dan menegadahkan kedua tangannya ke langit, lantas berkata, wahai Rabbku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dari yang haram. Bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Baiklah, sampai di sini saja presentasi saya tentang pembacaan 5 hadis dan terjemahnya. Sebelum itu, saya ingin membacakan pantun. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikianlah presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Baiklah, saya tutup. Illa liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.